Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Semoga dalam keadaan baik, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tetap semangat belajarnya dan tetap semangat ibadahnya. Begitu ya. Kita bertemu lagi di kelas 2 ini ya. Dalam pelajaran fikih. Meskipun suasananya masih pembelajaran online ya, tapi kita harapkan tetap semangat dalam belajar ya. Kita tetap mohon kepada Allah agar diberi kemudahan di dalam mencari ilmu dan Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita, ilmu yang manfaat ya. Sudah siap semua untuk belajar ya? Meskipun di rumah nggak ada temennya atau teman-teman sepondok ya, tapi tetap seperti di pondok belajar ya. Untuk kelas 2 ini bab yang pertama akan kita bahas sebagaimana dalam kitabnya ya. Ya kalau yang sudah punya, sudah ambil kitabnya ya, adalah az-zakatu. Ini bab tentang zakat ya. Kalian tentunya sudah sering dengar istilah zakat, bahkan mungkin sudah pernah melakukannya ya. Paling tidak zakat fitrah. Baik, kita langsung aja mulai. Yang pertama tentang ta'rifuz zakah. Apa sih atau ta'rif zakat? Apa sih zakat itu? Ya. Seperti biasa ketika berbicara masalah ta'rif, masalah pengertian, itu ada pengertian dari sisi bahasa dan ada pengertian dari sisi syar'i atau istilahi ya. Zakat lughatan menurut bahasa adalah apa? Maknanya annama'u waziyadatu ya. Tumbuh dan bertambah. Zakat maknanya gitu ya. Orang zakat itu aslinya maknanya tumbuh dan bertambah ya. Tumbuh tambah gitu ya. Karena orang berzakat itu nanti akan pahalanya akan ditumbuhkan oleh Allah dan bertambah menjadi semakin banyak. Kemudian wa fi syar'i dalam arti syariat, zakat itu tidak hanya sekedar tumbuh, itu namanya zakat, itu tidak, tapi apa? Yani haqqun muqaddarun syar'an fi amwalin muhaddadatin yukhraju fi waqti wujubihi li ta'ifatin mahsusatin ya. Di menurut syariat zakat adalah apa? Yani hak ya, hak ya. Hak yang sudah ditentukan secara syariat, secara syar'i ya, pada harta tertentu. Enggak semua harta tertentu ya, dikeluarkan pada waktu wajibnya ya, untuk golongan atau kelompok yang sudah dikhususkan atau sudah ditentukan ya. Jadi definisi zakat itu ada beberapa cakupan di sana. Yakni yang pertama bahwa itu adalah hak yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi ini hak ini yang menentukan itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang menyariatkan agama ini. Jadi ini ketentuannya dari Allah, bukan dari manusia ya. Yang kedua adalah apa? Pada harta. Jadi zakat ini hanya berkaitan dengan harta. Tahu harta ya?
Ya, ada emas, perak, ya, binatang ternak, ya, perniagaan, hasil pertanian atau hasil bumi, itu namanya harta. Ya. Jadi di harta-harta tertentu, nggak semua harta ada zakatnya. Nanti akan kita bahas harta apa saja yang ada zakatnya. Ya. Jadi hanya harta muhaddadah, harta yang sudah dibatasi, yang sudah ditentukan. Nggak, kalau orang misalnya punya rumah yang banyak misalnya, kena zakat apa tidak? Oh tidak, karena syariat nggak menentukan zakat rumah itu. Kemudian apa? Yang ketiga adalah yukhraju fi waqti wujubi, yang itu dibayarkannya atau dikeluarkan harta itu pada waktu wajibnya, nggak sembarangan waktu, tapi pada saat waktu wajibnya. Ada saat tertentu, yakni apa? Bisa nanti apa? Setelah 1 tahun dimiliki, atau kalau itu panenan ya ketika dipanen itu dia wajib dikeluarkan pada saat itu. Nggak sembarang waktu ya. Kemudian yang keempat, lito ifatin maksusoh, yaitu diberikan kepada golongan yang tertentu, tidak sembarangan orang diberi, enggak, tapi apa? Untuk golongan tertentu. Nah, nanti akan dijelaskan ya, ini ada 8 golongan ya. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Itu pengertiannya tentang zakat secara syar'i ya. Jadi hak yang sudah ditentukan oleh syariat ya, pada harta tertentu yang dikeluarkan atau dibayarkan pada saat wajibnya untuk golongan tertentu, itu yang disebut zakat. Jadi kalau ada zakat, zakat itu apa tuh? Oh, ini hak yang sudah ditentukan oleh Allah yang apa? Pada harta tertentu yang dibayarkan pada saat wajibnya dan untuk golongan tertentu namanya zakat. Bukan setiap yang bertambah namanya zakat, enggak. Walaupun secara bahasa, secara lughah itu memang iya. Ya. Kamu punya uang 10.000, kemudian bertambah uangnya akan dikasih orang tua jadi 20.000. Wah, ini zakat, enggak. Itu memang zakat secara bahasa karena bertambah loh uangnya. Tapi bukan itu yang dimaksud zakat. Kemudian apa? Manzilatua wa hukmuha. Kedudukan dan hukum dari zakat. Bagaimana kedudukan zakat dalam agama ini? Ya tentunya kita tahu bahwasanya apa? Zakat adalah apa? Rukun Islam yang keberapa? Tahu ya? Nah, zakat rukun Islam yang ketiga ya. Ya ar-ruknus tsalits min arkanil Islam ya. Wa qad ja'at nususun katsiratun tubayyinu wujubaha. Telah datang atau telah banyak apa nas-nas, dalil-dalil yang apa menunjukkan atau menjelaskan akan wajibnya zakat ini. Dari Al-Qur'an, dari sunnah, itu banyak sekali nas-nas yang menunjukkan tentang wajibnya zakat. Ini menunjukkan tentang pentingnya zakat gitu loh. Disebutkan dalam banyak hadis, dalam banyak ayat ya. Kamu nanti kalau menghafalkan nanti mesti akan mendapati wa'atuz zakah, yunfikun apa atau yang semakna dengan itu ya. Dan syariat mendorong ya, wa turghibu fi adaiha, mendorong untuk dilaksanakan zakat itu, wa tatawa'adu ala tarikah, dan syariat nas-nas banyak yang di sana datang ancaman ya, mengancam orang-orang yang meninggalkan zakat. Misalnya, contohnya dalam ayat ini enggak banyak yang di sini disampaikan ya, tapi Al-Qur'an banyak sekali. Misalnya, waqimus sholata wa atuz zakah. Tunaikan laksanakan salat, tunaikan zakat gitu kan. Kemudian yang hadis yang kalian sudah hafal, buniyal islamu ala khamsin
syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, ya. Jadi rukun Islam satu, beriman kepada Allah, beriman syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Ini bagian dari rukun Islam. Artinya kalau rukun itu kan yang pokok kan, kalau nggak ada berarti hancurlah Islam itu, ya. Kemudian bagaimana hukumu jahiduha, ya. Hukum jahidiha, yakni hukum orang yang mengingkari zakat, ya. Nah, mengingkari zakat itu ada dua jenis, ya. Ada dua jenis. Man jahada wujub zakah kufrun. Kalau mengingkari itu mengingkari kewajiban, mengingkari akan kewajiban zakat. Oh, nggak ada Allah nggak memerintahkan zakat, atau mungkin kenapa ada zakat segala itu kan harta saya, ya. Ini namanya mengingkari zakat, mengingkari wajibnya zakat, maka kufur. Jadi orang kok mengingkari, ya, nggak mau membayar zakat karena karena mengingkari kewajibannya, berarti dia mengingkari ajaran Islam, berarti kufur. Tapi kalau tidak mau membayar zakat hanya karena mana zakah bahlan min ghairi min ghairi jahadi liwujubiha, ya. Ukhidat minhu zakah walam yukfar, ya. Kalau dia nggak mau zakat, ya, hanya karena bakhil, iman gitu, ya, bukan mengingkari kewajiban, yang ngerti nih zakat itu wajib, orang Islam itu wajib berzakat dan dia sudah punya sudah berkewajiban zakat, cuman iman bakhil, ya, kikir, maka dia tidak kafir. Tapi kalau dalam pemerintahan Islam itu pemerintah mengambil paksa zakatnya itu, diambil, dia paksa, memang harus dibacanya disita, diambil, ya. Kemudian kalau memang ngeyel ya diikob, ya, disiksa, ya, karena menghalangi zakat, ya, atau tidak mau membayar zakat. Itu tentang zakat, hukumnya, ya, hukum orang yang meninggalkan zakat. Kemudian syarat. Sekarang berikutnya, ya. Jadi syurutu wujubi zakat, syarat wajibnya zakat. Jadi tidak semua orang Islam itu wajib zakat, itu tidak. Tapi yang sudah memenuhi syarat. Yang pertama al-Islam, ya. Yang wajib zakat itu Islam, orang kafir enggak wajib zakat, ya. Fala tasihu minal kafir, tidak sah dari orang kafir. Orang kafir enggak dikenai zakat, ya. Lianna Allah Ta'ala la yaqbalul amalal kafirin. Allah tidak menerima amalannya orang kafir. Yang kedua al-huriyah, orang yang merdeka. Ya, seperti kalian merdeka, kita semuanya orang merdeka, ya. Yang lawannya mereka adalah budak, abdun, ya. Jadi fala tajibu alal mamluk, tidak wajib atas mamluk yang dimiliki atau budak, ya. Li'anna malahu milku li sayyidi, karena hartanya dia itu termasuk milik dari majikannya. Kemudian yang ketiga milkun nisab, sudah memiliki nisab. Nisab itu apa? Wahwa, apa sih nisab? Ya. Bukan sob, ya, nisab, ya. Wahwa miqdarun ma'lumun minal mal min milkihi wajabat alaihi zakah. Wa man kana maluhu aqallu minhu lam lazim alaihi. Yang namanya nisab itu adalah miqdarun ma'lum minal mal. Ya, ini ukuran tertentu, kadar atau ukuran tertentu dari harta itu nisab. Ukuran tertentu, ya. Ya, jadi nanti kalau emas, kalau sudah mencapai 85 gram, itu namanya nisab. Oh, nisabnya emas berapa? 85 gram. Ini ukuran 85 gram, ini sudah ditetapkan wajibnya zakat. Oh, kalau punya kambing
punya kambing berapa dah yang sudah wajib zakat? Kalau punya kambing 10 apa wajib zakat? Oh tidak. Nisabnya berapa? Ukurannya, kadarnya itu wajibnya zakat pada kambing misalnya ya contoh ya, itu adalah 40. Ya, seperti itu. Itu namanya nisab. Mencapai sudah ukuran tertentu dari harta. Ya. Yang kalau sudah dimiliki nisab itu, maka wajib zakat. Tapi kalau belum dimiliki nisab, belum mencapai nisab, maka tidak wajib atasnya zakat. Punya kambing 39 enggak zakat, tapi kalau 40 sudah zakat. Karena kalau 40 sudah mencapai nisab. Kemudian yang keempat tamamul milk. yakni harta itu dimiliki secara sempurna. Harta itu dimiliki secara sempurna, ya. Kalau hartanya milik bersama-sama ya dia belum bisa berkewajiban zakat. Atau misalnya misalnya harta untuk infak masjid, enggak wajib zakat. Itu bukan dimiliki oleh seseorang, ya. Kemudian yang kelima madul haul, telah berlalu 1 tahun. Haul itu 1 tahun, ya. Haul itu namanya 1 tahun. Madul sudah berlalu 1 tahun. Artinya apa? Harta itu sudah dimiliki minimal 1 tahun. Ya. Kalau masih belum ada 1 tahun berarti belum zakat, belum wajib zakat. Ya. Nah, dikecualikan yang tidak harus memenuhi 1 tahun itu, ya. Kalau secara umum itu harus 1 tahun, ya. Tapi dikecualikan ada beberapa harta yang tidak harus mencapai 1 tahun sudah wajib zakat. Apa yang pertama? yakni al-kharij minal ardi. yakni hasil bumi. Maksudnya apa? Padi, misalnya hasil panen padi, ya. Gandum, itu kurma nggak harus menunggu 1 tahun. Kapan zakatnya? Saat panen. Kalau panennya setahun 2 kali berarti ya 2 kali zakatnya, gitu, ya. Ini nataiju bahimatil an'am, yakni hasil dari binatang ternak, yakni anaknya binatang ternak atau hasil dari binatang ternak, ya. Artinya kalau misalnya ada seseorang punya kambing yang misalnya 40, ya, kemudian pada beranak sampai mencapai 200 misalnya, belum ada 1 tahun tapi anak ini sudah tetap dikenai zakat. Kemudian ribhu tijarah, ya. Kemudian laba perniagaan, laba untung dari perdagangan itu juga tidak harus mencapai 1 tahun, tapi dia dihitung dijadikan satu dengan modal yang ada. Yang penting modal sudah 1 tahun, nanti sudah berapa untungnya digabung jadi satu, baru itu sudah kena zakat, ya. Mungkin itu dulu tentang zakat yang kita sudah pelajari, yakni pengertian zakat, kemudian kedudukan zakat, kemudian hukum zakat, kemudian hukum orang yang meninggalkan zakat, kemudian syarat wajibnya zakat. Semoga Allah SWT menambah kepada kita ilmu dan memberikan kemudahan dalam kita thalabul ilmi dan dalam mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.